Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usiku wa jai bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuhsil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallar mulmutasriha wa kullu mudasabidah wa kullu bidah dalalah wa kullu dalalah finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ani ila yaumil qiyamah. Patutlah kiranya kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah, Tuhan yang senantiasa menghadirkan begitu banyak kenikmatan, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat waktu. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini dengan dorongan iman kita hadir sebagai bukti kehambaan kita kepadanya melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, orang yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, yang selalu berusaha mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa sampai kematian menjemput. Jamaah Jumat yang berbahagia, materi khutbah kita pada Jumat kali ini adalah tentang urgensi muhasabah sebagai seorang muslim. Kita tahu bahwa Jumat ini merupakan akhir-akhir bulan Desember 2024 akan meninggalkan kita. Tentu sebagai seorang muslim kita bersyukur bahwa Allah SWT memanjangkan usia kita, umur kita. Mungkin awal 2024 ada saudara kita, keluarga kita atau tetangga kita masih bersama dengan kita. Tetapi mungkin hari ini dia sudah mendahului kita. Artinya dengan panjangnya umur kita, Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk beramal. Allah memberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, memberikan kesempatan untuk melaksanakan solat tahajud, solat duha, amal-amal ibadah lainnya. Selanjutnya, di samping kita bersyukur, kita juga harus menyadari bahwa sesungguhnya dengan bertambahnya tahun, bertambahnya usia, juga sisi lain sesungguhnya kita sedang atau telah melaksanakan atau telah memakai waktu 1 tahun lamanya, yaitu tahun 2024. Pertanyaannya, selama 1 tahun ini apa yang kita sudah perbuat? Apakah kerja-kerja kita berimplikasi kepada amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kerja-kerja kita hanya untuk urusan pribadi, untuk urusan keluarga?
Karena itu dengan muhasabah yang kita laksanakan akan mendorong kita untuk berbuat terbaik. Jemaah sekalian saya hormati, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang visioner, orang yang memandang jauh ke depan, bahwa dia harus sukses dengan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana sabdanya, Al-Qais man dana nafsahu wa amila lima badal maut, wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hari-harinya menahan nafsunya, mengendalikan nafsunya dan mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah dari akar kata hasiba yahsabu, hisab. Artinya sebuah upaya untuk mengevaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspek kehidupan kita. Jemaah sekalian, di zaman Soeharto pernah ada penulis wartawan namanya Arswendo Atmowiloto. Di dalam penjara dia menulis buku yang berjudul Menghitung Hari-hari. Jemaah sekalian, dengan padatnya usaha kita, padatnya kerja kita, kadang-kadang hari-hari lewat kita tidak memperhatikan. Buku ini atau tulisan ini sangat menginspirasi bahwa ternyata di dalam penjara adalah muhasabah yang terbaik. Dan dia menulis buku dengan judul Menghitung Hari-hari. Bahwa hari-hari yang kita lewati, apa yang kita sudah perbuat, bagaimana dengan kondisi keluarga kita, bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan masjid, terutama Masjid Al-Akbar yang kita cintai. Masjid ini adalah muka kita bersama. Kalau masjid ini belum selesai, itu artinya ada yang salah dengan keislaman kita. Menjadi tamparan bagi kita, karena itu mari kita berbondong-bondong untuk menyelesaikan masjid ini. Yang merupakan kebanggaan kita di Papua Daya, Kota Sorong khususnya. Jemaah sekalian saya hormati, karena itu muhasabah sangat penting. Yang pertama, muhasabah itu adalah matlabut syar'i, tuntutan syariat. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah kita semua ini menghitung bahwa kerja-kerja kita hari ini dan seterusnya adalah harus berimplikasi untuk tabungan amal hari esok. Karena sesungguhnya kita hidup ini adalah mengumpulkan bekal. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqul ya ulil albab. Berbekallah kata Allah, beramallah, menyumbanglah. Sesungguhnya itu adalah bekal yang akan kita bawa. Rumah yang bagus, mentereng kita tidak bawa ke akhirat. Kendaraan yang terbilang kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah amal kebaikan. Dan kesempatan berbuat amal ketika kita waktu hidup sekarang ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengetahui. Allah mengetahui kerja-kerja kita, apa yang kita sudah laksanakan. Jemaah sekalian saya hormati, Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla yuhasabu. Hitulah dirimu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan lebih ringan ketika kita sering-sering menghisab
diri kita pada waktu kita hidup sekarang ini. Yang kedua jamaah sekalian, muhasabah atau mengevaluasi diri merupakan qadaya imaniyah. Artinya barometer keimanan seorang mukmin sangat ditentukan apakah dia menerapkan atau melaksanakan muhasabah atau mengevaluasi diri dalam kehidupannya. Artinya orang yang jarang muhasabah, jarang dia merenung terhadap penciptaannya, terhadap kehidupannya, terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri, jarang dia menghitung-hitung. Itu artinya dia imannya lemah. Tetapi orang yang sering merenung, sering berpikir kalau orang mati itu dia mau kemana? Apakah kita cukup dibawa ke kilo 10 atau tidak? Setelah kematian kita mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita ulang-ulang agar membuat kita tersadar. Yang ketiga jemaah sekalian adalah muhasabah adalah karakter orang bertakwa. Bahwa di surah Al-Quran yang saya bacakan tadi itu adalah diapit oleh dua kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Artinya bahwa orang yang sering-sering menghitung-hitung dirinya, menghisap-hisap dirinya, menghitung-hitung amal yang saya perbuat hari ini apakah cukup bekal saya menghadap Allah? Apakah ibadah salat yang kita laksanakan ini kita kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid? Apakah salat subuh yang saya laksanakan ini sudah betul saya kerjakan di rumah atau harus di masjid? Apakah hari-hari ini kita warnai dengan baca Al-Quran justru kita jarang kita membaca Al-Quran? Maka orang yang muhasabah dalam kehidupannya sering-sering melaksanakan, maka itu adalah tandanya orang yang bertakwa. Selanjutnya, muhasabah merupakan tuntutan kekinian bahwa setiap instansi, setiap organisasi, perusahaan, yayasan, kementerian, lembaga selalu melakukan yang namanya evaluasi terhadap kinerja. Bagaimana bentuk koreksi itu menghitung untung dan rugi dan kekurangan kelebihan, capaian, target dan lain-lain. Dan dengan itu semua maka ada hasil yang didapat dan kemudian disitulah menjadi barometer untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan ke depan. Yang terakhir jemaah sekalian, muhasabah adalah kunci sukses kehidupan seorang muslim. Manusia yang unggul adalah generasi terbaik umat Islam, khairu ummah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka tidak pernah lepas dari kegiatan muhasabah. Muhasabah menggembleng mereka menjadi orang besar, hebat, dengan beragam prestasi amal soleh yang membuat mereka dikenang sepanjang zaman. Namun mereka tetap melakukan muhasabah dan kemudian dia khawatir terhadap amal-amalnya. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dijamin masuk surga. Tetapi dia khawatir terhadap amal perbuatannya. Kita ini belum tentu dijamin masuk surga. Bagaimana dengan muhasabah yang kita laksanakan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 50 sampai 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min hasyatin rabbihim musbiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang-orang yang kena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati dan mereka sangat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah atau Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah atau beramal
dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, seharusnya kita banyak mencontoh kepada para sahabat, kepada tabi'in, salafus saleh, orang-orang yang sukses di dunia maupun juga sukses di akhirat, agar kiranya kita juga bisa mencontoh semangat mereka beriman, semangat mereka berkehidupan, sehingga meninggalkan kenangan yang merupakan inspirasi bagi kita bersama. Mudah-mudahan berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yusim lahu ajra. Summa lahu fa innallaha marqamis salatu wassalamu ala rasulih wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahyahu minhum wal amwat innaka samiun qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khaliqina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.